bulan Rajab ini atau 4 bulan yang dimuliakan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna iddatas syuhuri, inna sesungguhnya iddatas syuhuri, hitungan bulan-bulan, indallahi, di sisi Allah, 12 syahran, 12 syahran bulan. Jadi hitungan bilangan bulan-bulan atau hitungan bulan-bulan dalam pandangan Allah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 syahran fi kitabillah, ya, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, ditetapkanlah, ya, hitungan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Zalikad dinul qayyimu, dalika, demikianlah, ad-dinul qayyim, agama yang lurus, ketetapan dari agama yang lurus. Fala tadlimu, maka janganlah kamu sekalian berbuat zalim, menganiaya diri sendiri, fihinna, ya, pada bulan-bulan itu atau bulan yang 4 itu, anfusakum, terhadap dirimu sendiri. Nah, jadi Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan, ya, yang disebut dengan arba'atun hurum dalam ayat ini. Sehingga yang harus kita pahami di ujung ayatnya itu adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala, maka janganlah, tadlimu, kalian berbuat aniaya, berbuat zalim, fihinna, pada bulan-bulan itu, anfusakum, terhadap dirimu sendiri. Karena bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan, para ulama sepakat bahwa bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan arba'atun hurum itu, ya, maka ketika seseorang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, maka pahala kebaikan itu akan berlipat-lipat ganda. Sebagaimana juga ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka dosanya pun akan berlipat. Maka Allah mengingatkan kita, fala tadlimu, maka janganlah kamu sekalian berbuat zalim, gitu kan. Bulan Rajab dan 3 bulan yang lainnya yang dimaksud dengan 4 bulan yang dimuliakan, arba'atun hurum, Allah menekankan untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya. Bukan berarti kemudian kalau di 4 bulan nggak boleh, di bulan yang lainnya boleh, misalnya. Itu bukan begitu maksudnya. Artinya kalau di bulan-bulan biasa, di bulan-bulan yang lain saja tidak boleh, apalagi di 4 bulan yang dimuliakan ini. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya seperti itu, ya.
tidak kemudian mengambil penafsiran sendiri. Kan yang dimuliakan cuma 4 bulan itu, ya. Berarti bulan yang lain boleh dong, gitu kan? Bukan. Kalau bulan yang lain saja nggak boleh, diharamkan melakukan kemaksiatan, apalagi di bulan yang dimuliakan, gitu. Maka Allah menekankan di arba'atun hurum ini, di 4 bulan yang dimuliakan ini, kita tidak boleh melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, maka dosanya berlipat, sebagaimana juga kalau seseorang melakukan kebaikan, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Nah, dari 12 bulan, hitungan dalam bulan Hijriah, ya, tentu bukan bulan Masehi, ya. Karena hitungan dalam agama Islam, indallahi isna asyara, yang dimaksud dengan asyuhur, iddatas syuhur indallahi isna asyara syahron, ya, hitungan bulan-bulan dalam sisi Allah ada 12 bulan itu adalah bulan-bulan Hijriah, ya. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar. Hafal apa? Lupa inget ya. Muharram, kemudian Safar, habis Safar Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, atau yang mengatakan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, habis Rajab Sya'ban, nah gitu, habis Sya'ban Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah, nah, habis Zulqa'dah Zulhijjah. Nah, itu hitungan 12 bulan dalam hitungan Hijriah, ya. Kalau versinya orang Jawa, orang Sunda, Muharram itu disebut dengan bulan Suro, bulan Suro. Kemudian Safar, kemudian bulan Mulud, Syawal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah, nah, Ruah, ya, habis Ruah puasa, habis puasa Syawal, habis Syawal Kapit. Ini orang Jawa, Kapit, ya, habis Kapit Rayagung. Nah, itu dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda, ya. Nah, tapi intinya sama itu, 12 bulan yang 12 bulan yang ada dalam hitungan Hijriah, ya. Hampir mirip-mirip dengan kalender Islam, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, 4 bulan yang dimaksud di dalam hadis itu, ya, dijelaskan yang dimaksud dengan 4 bulan itu adalah bulan apa saja? Bulan Muharram, kemudian bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Rajab. Nah, yang keempat itu bulan Rajab, ya. Bulan Rajab ini, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan bahwa masyarakat Arab, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatut Talibin, ya, dijelaskan bahwa orang Arab itu sudah memahami bahwa bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan, ya. Karena Rajab itu merupakan derivasi atau turunan dari kata tarjib yang maknanya mengagungkan atau memuliakan. Jadi secara maknanya saja, ya, Rajab itu adalah mengagungkan atau memuliakan.
Ya. Sehingga orang-orang Arab dulu itu sebelum Islam, sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi pun mereka sudah biasa memuliakan di bulan Rajab. Ya, biasa mengagungkan, mensyiarkan bulan Rajab. Ya. Sehingga kemudian bulan Rajab itu juga dikenal dengan nama Al-Asab. Ya, Al-Asab. Selain Rajab, bulan Rajab itu ya sering juga disebut dengan Al-Asab, yang artinya Al-Asab itu yang mengucur atau menetes. Maknanya Al-Asab artinya yang mengucur atau menetes. Ya. Diberi nama Al-Asab karena memang pada bulan itu digambarkan adalah bulan yang sangat deras tetesan dari kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan itu. Artinya bahwa orang Arab pada saat itu kalau sudah masuk bulan Rajab itu mereka banyak melakukan kebaikan, sedekah, ya, berbuat baik pada orang dan seterusnya, sehingga dikatakan bahwa bulan itu bulan yang sangat deras, ya, kucuran kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang Arab. Makanya kemudian disebut dengan bulan Al-Asab. Kemudian nama lain dari bulan Rajab juga dikenal dengan sebutan Al-Asam. Kalau tadi Al-Asab, sekarang Al-Asam. Makna dari Al-Asam itu artinya yang tuli. Ya. Kenapa yang dimaksud dengan tuli itu? Karena pada bulan itu tidak terdengar gemercing dari suara senjata. Ya, suara senjata dari pasukan perang yang berperang. Kita tahu bahwa masyarakat Arab yang kemudian pada saat itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah, itu tradisi atau masyarakat itu sering kali hobinya itu berperang, tawuran, gitu kan. Seringnya itu hobinya itu berperang. Nah, sehingga kemudian kalau di bulan-bulan yang lain itu suara adu pedang sehingga gemercing itu sampai terdengar gitu. Deru kuda yang bergerak itu terdengar. Bahkan sampai orang Arab itu dia punya kemampuan untuk bisa mengukur jumlah pasukan dengan cara mendengar deru kuda yang berlari. Jadi kalau misalnya mau ada terjadi peperangan jarak tertentu, ya masih kiloan meter, itu kalau dia mendengarkan kupingnya ditempelkan ke tanah, ya, ke padang pasir itu, kemudian ditempelkan, terdengar suara deru kuda, dia sudah bisa memprediksi, oh kekuatan musuh jumlahnya sekian. Itu pinternya strategi perang orang-orang Arab tuh begitu. Ya. Jadi kalau dulu kita belum bisa punya satelit, ya, cara menghitung kekuatan musuh itu seperti itu. Oh, jumlah pasukan musuh kita sekian kekuatannya, jumlah pasukan kudanya sekian. Gitu. Nah itu saking seringnya berperang sehingga kemudian ketika masuk bulan Rajab orang Arab itu nggak berhenti, nggak mau perang, menghargai bulan Rajab sehingga tidak terdengar, makanya disebut dengan Al-Asam. Jadi Al-Asam itu artinya yang tuli, artinya pada bulan itu nggak terdengar suara gemercing pedang, gitu kan? Maka kemudian disebut dengan Al-Asam. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama lain dari Rajab juga adalah Rojam. Ya, kalau Rajab itu pakai ba, kalau ini Rojam pakai mim. Rojam. Ya. Yang berarti melempar. Ya. Yang berarti melempar. Ya. Yang dimaksud melempar di sini adalah musuh-musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti orang-orang soleh.
Ya, jadi orang Arab itu menyadari bahwa kalau di bulan Rajab itu nggak boleh berbuat zalim, nggak boleh menyakiti orang, gitu kan. Orang-orang baik biasa kadang-kadang suka dijailin, kadang-kadang suka di istilahnya itu dikriminalisasi gitu kalau bahasa sekarang. Tapi kalau bulan Rajab mereka nggak melakukan. Nah, kenapa? Karena menghormati kemuliaan di bulan Rajab ini. Nah, jadi sebutan untuk bulan Rajab itu selain bulan Rajab itu sendiri, bulan Rajab disebut dengan Al-Asam, ya, yang maknanya mengucur atau menetes, ya, dengan deras. Kemudian yang kedua Al-Asam yang artinya tuli, artinya tuli itu pada saat itu tidak terdengar suara gemencing peperangan dari pedang yang beradu. Kemudian yang ketiga Rojam itu artinya melempar, artinya pada saat bulan Rajab, ya, orang-orang jahil tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang-orang saleh, gitu ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka tentu karena bulan Rajab itu dianggap sebagai bulan mulia dan juga dipahami oleh sebagian para orang-orang Arab bahkan sebelum masuk Islam sekalipun, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan tentang arba'atun hurum, tentang 4 bulan yang dimuliakan itu. Rasulullah bersabda, az-zamanu, ya, zaman, ya, qad istadaro, ya, sungguh telah berputar, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian as-sanatu, dalam 1 tahun, isna asyara syahron, ada 12 bulan. Nah, tadi sama, ya, ini hadisnya, kalau tadi ayat Qur'annya. Jadi kata Rasulullah, as-sanatu, dalam setahun itu, isna asyara syahron, ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Kenapa menggunakan istilah hurum, istilah haram? Ya, 4 bulan yang diharamkan. Yang diharamkan di sini maksudnya adalah yang dimuliakan. Kenapa? Karena di bulan-bulan itu tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Ya. Sekali lagi, yang dimaksud tidak boleh melakukan perbuatan maksiat di bulan itu bukan berarti di bulan-bulan yang lain itu boleh. Ya, tetapi kalau di bulan yang lain-lain saja nggak boleh, apalagi bulan yang dimuliakan. Seperti nama masjid di Arab Saudi, di Mekah, di sana ada masjid namanya Masjidil Haram. Nah, apa maksudnya Masjidil Haram? Apa orang nggak boleh ke situ? Haram gitu kan? Nah, maksudnya Masjidil Haram itu adalah masjid yang dimuliakan. Ya, bahkan kemuliaan Masjidil Haram, ya, pahala ibadah di sana berlipat-lipat ganda. Ya, sampai dikatakan berapa perbandingannya? 1000. Nah, ya kan? Artinya kalau kita sholat di Masjid At-Taubah, gitu kan, pahalanya kalau berjamaah 27 derajat. Nah, di sana kelipatannya berapa? Wow, bisa berlipat-lipat ya Pak ya? Luar biasa. Nah, dan kemudian dikatakan Masjidil Haram itu masjid yang dimuliakan, sehingga kita nggak boleh sembarangan melakukan perbuatan maksiat. Sampai-sampai, ya, membunuh semut aja kita nggak boleh. Kalau pada saat kita haji, kemudian kita melakukan itu, maka kena dam, ya, kena dam. Ya, harus menyembelih kambing. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa itu betul-betul sangat mulia. Tempat itu sangat mulia, nggak boleh kita melakukan kezaliman, ya, melakukan kesombongan,
ya. Banyak orang yang membanggakan diri di situ. Misalnya seorang mutawif, ya pernah terjadi seorang mutawif, seorang guide, ya seorang pembimbing ibadah haji atau umroh gitu ya. Suatu ketika setelah selesai tawaf, kemudian ngomong ke jamaahnya, para jamaah sekarang waktunya istirahat, silakan pulang ke maktabnya masing-masing. Ya bareng sama Pak Kiai gitu, udah duluan aja. Saya mau udah biasa di sini, saya mau ada pengen ini dulu gitu, perlu ada yang lain dulu. Ngomong cuma gitu doang, saya mau udah biasa di sini gitu. Nah, akhirnya jamaah pulang tuh. Nah, si mutawif ini ya karena mungkin ada merasa menyombongkan diri gitu ya. Itu setelah selesai keperluannya mencari maktab nggak ketemu-temu. Padahal dia udah biasa di situ. Ya sampai capek, sampai kemudian menjelang maghrib belum ketemu juga. Akhirnya dia berpikir, aduh ada apa ini, apa yang salah gitu kan, dia nginget-nginget gitu. Nah pas dia nginget-nginget, oh iya, saya ngomong ke jamaah saya mau udah biasa di sini gitu kan, nggak bakal maksudnya kan berarti kalau udah biasa merasa bangga, merasa sombong, nggak akan kesasar kira-kira begitu kan. Nggak taunya disasarin sama Allah tuh. Nah akhirnya apa? Setelah dia ingat seperti itu, kemudian dia beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dia minta ampun sama Allah. Begitu dia beristighfar, ternyata maktabnya di depannya dia sendiri. Kan? Nah itu menunjukkan bahwa sekali lagi ya di tempat haram, di Masjidil Haram, ya kita harus hati-hati, nggak boleh melakukan kezaliman. Ya, jadi haram di sana maksudnya adalah karena itu dimuliakan, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Sama dengan arba'atun hurum, sama dengan 4 bulan yang dimuliakan yang dimaksud dalam ayat dan hadis ini. Ya, kita tidak boleh melakukan kemaksiatan, karena melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang dimuliakan ini, ya dosanya berlipat. Ya, sebagaimana kalau kita melakukan ketaatan juga pahalanya berlipat. Kemudian Rasulullah menjelaskan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutalawiyat. 3 bulannya itu 3 bulan yang berturut-turut. Dari 4 bulan yang dimuliakan itu 3 bulannya berturut-turut. Alhamdulillah. Salah satu mutalawiyat Zulqa'dah. Yang pertama bulan Zulqa'dah. Kemudian yang kedua Zulhijjah, ya, hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga wal Muharram, bulan Muharram. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salah satu mutalawiyat. Nah, kemudian wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, ya. Rajab Mudhar. Mudhar itu sebenarnya nama dari sebuah suku. Ya, Mudhar itu nama dari sebuah suku yang kemudian dinisbatkan dengan bulan Rajab. Kenapa? Karena satu-satunya suku yang betul-betul, ya, bukan hanya saja sekedar tidak melakukan peperangan, tapi di bulan Rajab itu suku Mudhar ini betul-betul melakukan tradisi keagamaan dalam rangka untuk mensyiarkan bulan Rajab. Jadi sementara di suku-suku yang lain itu sudah mulai meninggalkan, terkikis budayanya, maka suku Mudhar itu tidak. Gitu. Jadi sejak dulu sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi pun, suku Mudhar itu adalah salah satu suku yang selalu mensyiarkan bulan Rajab. Kalau di kita seperti kayak ada suku pedalaman, suku Badui misalnya ya, yang menjaga betul tradisi budaya, gitu kan. Nah itu di Arab itu ada namanya Mudhar, suku Mudhar. Maka kemudian bulan Rajab itu Rasulullah nisbatkan dengan salah satu suku yang selalu menjaga tradisi budaya, mensyiarkan di bulan Rajab. Maka kemudian Rasulullah mengatakan wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang berada antara bulan Jumadal akhir wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi, seorang ulama namanya Al-Qadi Abu Ya'la rahimahumullah berkata, kenapa 4 bulan itu disebut dengan bulan haram? Karena memiliki 2 makna. Yang pertama, bulan itu bulan yang dimuliakan, bulan haram, karena yang pertama adalah haram untuk melakukan pembunuhan. Maka nggak boleh itu membunuh ya di bulan haram. Tidak boleh terjadi peperangan di bulan haram itu, khususnya di bulan Rajab ya. Jadi dan itu sudah diyakini oleh masyarakat jahiliyah sekalipun ya, mereka sekali lagi kalau misalnya terjadi perang masuk bulan Rajab berhenti dia. Nah gitu. Nanti setelah bulan Rajab baru perang lagi gitu. Nah gitu. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, bulan Rajab itu disebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan karena bulan itu adalah bulan yang sangat baik untuk melakukan amal kebajikan. Nah, jadi yang pertama karena bulan itu diharamkan untuk melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan peperangan atau pembunuhan, nggak boleh ya. Kemudian yang kedua karena disebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan karena bulan itu adalah bulan yang sangat baik untuk melakukan kebaikan karena pahala berlipat ganda jika dilakukan di bulan-bulan haram itu, salah satunya di bulan Rajab. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, lalu apa amalan yang disunnahkan, keutamaan-keutamaan dari bulan Rajab itu? Yang pertama, ya, amalan yang disunnahkan untuk dilakukan di bulan Rajab, ya, bulan yang dimuliakan adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, sum minal hurum. Sum, puasalah kamu sekalian. Ya, minal hurum, ya, yang termasuk pada bulan-bulan haram. Ya, nah, salah satunya di bulan Rajab. Jadi hadis ini berbicara secara umum. Jadi bahwa kita dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan-bulan haram, termasuk salah satunya di bulan Rajab. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, hadis ini kedudukannya sahih dalam Sahih Muslim. Hadis nomor 1960. Ya. An Utsman bin Hakim, dari Utsman bin Hakim Al-Ansari. Ya, dia orang penduduk Ansor. Qala, dia bertanya, Sa'altu Sa'id bin Zubair. Ya, aku bertanya kepada Sa'id bin Zubair an saumi Rajab, ya, tentang puasa di bulan Rajab. Wa nahnu yauma id fi Rajab, dan pada saat itu kami berada di bulan Rajab. Nah, jadi Utsman bin Hakim bertanya kepada Sa'id bin Zubair yang berkenaan kaitannya dengan puasa di bulan Rajab yang kebetulan saat itu ya sedang berada di bulan Rajab. Faqala, kemudian Zubair bin Sa'id bin Zubair tadi menjawab, Sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kata Sa'id bin Zubair, sami'tu, aku mendengar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, yaqulu, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau berpuasa hatta naqulu la yuftir,
Sehingga kami mengatakan bahwa beliau itu tidak berbuka-buka. Wa yuftiru, dan beliau berbuka hatta naqulu la yasum, sehingga kami mengira bahwa beliau itu nggak pernah berpuasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW di hari-hari bulan Rajab itu beliau sering berpuasa sehingga seolah-olah setiap hari puasa, gitu. Tapi dalam kesempatan yang lain Rasulullah berbuka dan berturut-turut berbuka, sehingga kemudian mengatakan bahwa seolah-olah Rasulullah itu nggak berpuasa di bulan Rajab. Nah, jadi berdasarkan hadis ini kita dianjurkan untuk berpuasa, ya. Minimal, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di hari pertama di bulan Rajab maka pahalanya seperti pahala 1 tahun berpuasa. Nah, itu hadis-hadis dhaif, bahkan hadis maudhu, ya, hadis yang berlebihan yang seperti itu hadisnya biasanya hadis dhaif atau hadis maudhu. Tetapi yang dilarang itu kalau misalnya dia meyakini bahwa kalau puasa 1 hari pada hari itu kemudian mengkhususkan hari-hari tertentu karena pahalanya berlipat. Itu yang kemudian sebagian ulama melarang berpuasa seperti. Tapi kalau niatnya berpuasa dalam rangka bahwa hari itu adalah merupakan salah satu hari di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, maka boleh, silakan mau hari apa saja. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya masuk di bulan Rajab pas hari Senin puasa, hari Kamis puasa. Ya, Senin Kamis saja, kalau sudah Senin Kamis dalam 1 bulan sudah berapa tuh? 2 kali 4 sudah 8 hari. Ditambah kalau misalnya ayamul bidnya, pertengahan bulannya, ya 13, 14, 15. Berarti sudah berapa tuh? Sudah 11 hari. Ya, di bulan Rajab nih, kalau misalnya kita berpuasa sesuai dengan anjuran puasa sunnah saja, sebagaimana bulan-bulan biasa lainnya, itu sudah 11 hari, gitu kan? Ini 11 hari. Nah, jadi kalau misalnya Senin Kamis 4 bulan, 4 minggu, berarti sudah 8 hari. Ditambah dengan 3 hari di ayamul bid, itu 11 hari. Apalagi kalau misalnya bertepatan ayamul bidnya hari Selasa, misalnya Selasa, Rebo, Kamis misalnya, berarti bisa dimulai dari puasa hari Senin. Ya gitu. Berarti Senin, Selasa, Rebo, Kamis 4 hari. Berarti sudah nambah tuh. Ya, berarti 12 hari. Atau misalnya nggak ada hubungannya dengan hari-hari yang tadi. Pas hari Rebo, kemudian saya mau puasa, boleh, silahkan. Ya. Niatkan puasa karena apa? Karena kita sedang berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan. Nah, jadi niatnya itu niat karena kita puasa karena kita sedang berada di bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab. Ya, karena Rasulullah bahkan berturut-turut, sehingga para sahabat Ibnu Abbas itu beliau mengira bahwa Rasulullah itu puasa terus, gitu kan? Karena apa? Karena puasanya berturut-turut. Gitu, puasanya berturut-turut. Ya. Bahkan nanti dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah di bulan Rajab itu banyak berpuasa. Kemudian di bulan Sya'ban lebih banyak puasanya daripada tidak berpuasanya. Nah ini. Jadi kalau bulan Rajab banyak berpuasa, ya bisa jadi kalau misalnya katakanlah Senin Kamis dengan ayamul bid udah 11, gitu kan. Nah di bulan Sya'ban Rasulullah itu lebih banyak puasanya dibandingkan dengan tidak puasanya. Berarti hampir 15 hari lebih Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Nah ini juga sebagai bentuk dari isti'dad, ya, bentuk dari sebuah persiapan, ya, dalam rangka untuk menyambut bulan yang sangat mulia. Kalau tadi 4 bulan itu bulan yang hurum, bulan yang dimuliakan, ya, kalau di bulan Ramadan itu bulan istimewa, sudah di atas posisinya, ya, lebih mulia lagi. Nah, bulan yang memang dimuliakan, ya, di antara bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan para sahabat untuk menyambut datang bulan Ramadan itu dimulai dari sejak bulan Rajab, bukan Sya'ban, bulan Rajab.
Apa indikasinya bahwa Rasulullah menyiapkan para sahabat ya untuk isti'dad li tarhibi Ramadan? Ya, persiapan, melakukan persiapan dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Indikasinya dari doa Rasulullah. Apa doanya? Allahumma barik lana. Ya, awas jangan ketukar dengan doa makan ya, Pak. Kan Allahumma barik lana juga itu. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan itu ya. Nah, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Hadis ini mengindikasikan bahwa Rasulullah menyiapkan para sahabat ya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan diawali dari bulan Rajab. Ya, kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Maka selain berpuasa, amalan sunnah yang dilakukan di bulan Rajab, kita memperbanyak puasa sunnah. Ya, baik puasa Senin Kamis, Ayamul Bid maupun hari-hari yang lain. Ya, di bulan Rajab asal kita niatkan untuk puasa karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan, boleh hukumnya. Misalnya hari Rabu puasa misalnya, nggak ada kaitan dengan Ayamul Bid nih misalnya, boleh asalkan niatkan bahwa kita puasa pada hari itu karena kita berada di bulan Rajab. Makanya kemudian salah satu isti'dad, salah satu persiapan ya untuk litarhibi Ramadan, dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan, salah satunya juga memulai memperbanyak puasa sunnah. Nah, jadi di bulan Rajab sudah mulai itu puasa sunnah banyak. Nanti di bulan Sya'ban, dalam sebuah riwayat kata Aisyah radhiyallahu an ummul mukminin, Rasulullah itu kalau di bulan Rajab banyak puasanya. Dan di bulan Sya'ban Rasulullah lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Kenapa? Itu dalam rangka untuk isti'dad, meningkatkan ruhiyah. Ya, meningkatkan ruhiyah supaya apa? Supaya biasa puasa. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita kan karena nggak ada persiapan, pas bulan Ramadan hari pertama biasanya libur semuanya. Nah, kenapa libur semuanya? Aduh, hari ini kan hari pertama puasa. Jadi kantor izin gitu kan. Kemudian bersih-bersih bekerja juga izin gitu kan. So nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kenapa? Lemes. Kenapa? Karena ya itu tadi hari pertama puasa. Gitu. Karena kita tidak ada persiapan sebelumnya. Tapi kalau kita sudah ada persiapan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita awali dengan puasa-puasa sunnah. Nah, ketika kita masih bulan Ramadan biasa saja. Waktunya beraktivitas, bahkan hampir sebagian besar bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan Rasulullah itu perang. Ya, peperangan itu banyak dilakukan di bulan Ramadan. Gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan perang saja di bulan Ramadan, gitu kan? Puasa dalam kondisi puasa, gitu. Makanya ruhiyahnya luar biasa para sahabat itu. Nah, jadi ini salah satu isti'dad juga ya, isti'dad daripada menyambut datangnya bulan Ramadan, kita diawali dengan banyakin puasa sunnah. Khususnya di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, maupun di bulan Sya'ban. Nah, gitu. Itu amalan pertama. Yang kedua, amalan sunnah yang kita dianjurkan untuk melakukan di bulan Rajab ini adalah melaksanakan sholat 4 rakaat di bulan Rajab. Ya, melakukan sholat sunnah bulan Rajab. Dijelaskan Ibnu Tawus menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini artinya barang siapa sholat 4 rakaat di hari Jumat pada bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Sekarang udah masih bulan Rajab ya, tanggal 1 ya sekarang ya. Udah masuk belum? Besok. Entar maghrib ya. Oke. Nah, nanti di hari Jumat, nah di sini hadisnya, barang siapa yang sholat 4 rakaat di hari Jumat pada bulan Rajab, antara zuhur dan asar, antara zuhur dan asar, dengan membaca surat Al-Fatihah sekali, udah rakaat pertama, kemudian membaca ayat kursi 7 kali, ya,
Kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 5 kali. Ya, lalu setelah itu kemudian berdoa, beristighfar kepada Allah, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa as'aluhu taubata. Ya. Astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, huwa as'aluhu taubah. Ya, dan aku meminta kepadanya agar diterima taubatku. Nah, ini maka para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat 4 rakaat ini disebut dengan sholat taubat. Jadi boleh, silahkan. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah agar kita mendapatkan ampunan. Ya, niatkan kita untuk sholat taubat. Nah, hari Jumat tuh. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan Rajab ada 4 Jumat, maka dianjurkan sholat taubat pada saat setelah zuhur dan asar, antara zuhur dan asar, untuk melaksanakan sholat. Berarti setelah sholat Jumat maksudnya, berarti ya. Setelah sholat Jumat, ya, kemudian setelah melakukan sholat rawatib, sunat ba'diyah Jumat, kemudian kita melaksanakan sholat 4 rakaat 2 kali salam. Ya, 1 ayat dianjurkan untuk rakaat pertama membaca ayat kursi 7 kali, dan kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 5 kali. Nah, maka insyaallah kemudian berdoa, Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa as'aluhu at-taubata. Aku meminta kepadanya, kepada Allah, ya, at-taubata, ampunan atau taubat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, itu yang kedua, anjuran sunnahnya adalah melakukan sholat taubat, ya, 4 rakaat 2 kali salam. Kemudian yang ketiga, amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab adalah banyakin berdoa dan perbanyak istighfar. Nah, ini, ya, memperbanyak doa dan istighfar. Karena disebutkan bahwa bulan Rajab adalah bulan pengampunan. Ya, Imam Ja'far As-Siddiq radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatku. Maka perbanyaklah beristighfar di bulan ini, karena ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bulan Rajab dijuluki dengan Al-Asab, artinya yang mengucur deras, ya, tadi kan Al-Asab, ya, yang mengucur deras pahala kebaikan, karena pada bulan ini terdapat rahmat Allah yang dilimpahkan kepada umatku. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan kita dianjurkan untuk membaca membaca doa tadi, ya, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa as'aluhu at-taubata. Hafal ya Pak? Ini doanya nih, dianjurkan banyakin istighfar itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa as'aluhu at-taubata. Atau kalau dibaca langsung as'aluhu taubata, gitu ya. Saya ulang ini. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa as'aluhu, ya, as'aluhu at-taubata atau as'aluhu taubata kalau mau dibaca langsung, ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa as'aluhu taubata. Hafal nggak Pak? Astaghfirullah. Hafal ya, astagfirullah, hafal ya. Alladzi la ilaha illa huwa. Alladzi la ilaha illa huwa. Alladzi la ilaha illa huwa. Hafal ya? Nah, ditambah lagi. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa as'aluhu taubata. As'aluhu
taubatan. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau aduh saya mah suka lupa Ustaz, ya udah baca istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim yang sudah biasa kita baca, alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga, silakan. Atau membaca Sayyidul Istighfar. Membaca Sayyidul Istighfar. Agak panjang cuma kalau Sayyidul Istighfar ya. Rajanya istighfar. Nah, kan gitu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu namanya Sayyidul Istighfar. Kita dianjurkan untuk perbanyak istighfar. Rasulullah menganjurkan untuk membaca istighfar ya minimal 70 kali. Ya Pak, minimal 7 kali. Syukur-syukur bisa 100. Syukur lebih banyak lagi. Semakin banyak semakin bagus. Ya, karena Rasulullah dalam sebuah riwayat dijelaskan, ya, Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar sebanyak 70 kali di siang hari dan 70 kali di malam hari. Ya. Kemudian Rasulullah setelah itu mengangkat doa setelah membaca istighfar tadi. Rasulullah mengangkat doa, Allahumma gfirli wasabbit alayya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wasabbit alayya, dan teguhkanlah untukku. Nah, itu doanya ya setelah membaca istighfar tadi, ya, mengangkat tangan, Allahumma gfirli wasabbit alayya. Sedikit ya Pak ya. Allahumma gfirli wasabbit alayya. Wasabbit alayya, wasabbit itu artinya dan teguhkanlah, ya, teguhkan hati kita, ya, teguhkan terhadap berbagai cobaan dan ujian kehidupan tentu ya, sehingga kita bisa konsisten, sehingga kita bisa istiqomah ya di dalam menerapkan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan dijelaskan nih dalam Sayyid bin Tawus meriwayatkan, selain kita disunnahkan memperbanyak istighfar, kita dianjurkan juga untuk membaca Al-Quran. Di bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur dalam bulan itu bisa menghatamkan Quran. Nah, sehingga kalau sudah bisa menghatamkan Quran di bulan Rajab 1 bulan, apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, makanya bulan Ramadan itu kalau ada orang mukmin yang tidak bisa menghatamkan Quran, berarti apa? Sangat malas itu, ya. Padahal Al-Quran itu bacaan yang kalau kita baca akan menjadi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah begitu. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat datang kepada kita menjadi syafaat. Nah, menjadi syafaat. Nah, oleh karena itu ya kita perbanyak baca Quran. Bahkan menurut Ibnu Tawus ya, Sayyid bin Tawus atau Ibnu Tawus meriwayatkan bahwa seorang muslim dapat dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali atau 1.000 kali. Kalau masih belum mampu 100 kali ya, di bulan Rajab ya, terutama pada hari Jumat ya, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas itu ya 100 kali ya, masih kuat 1.000 kali, masih lebih kuat lagi 10.000 kali. Maka menurut Ibnu Tawus ya, dalam dijelaskan bahwa nanti kalau misalnya kita membaca surat Al-Ikhlas ya, khususnya pada hari Jumat di bulan Rajab, maka pada hari kiamat dia akan bercahaya ya. Dan cahaya itu nanti akan memancar. Kemarin pada bulan kemarin kan kita membahas tentang keutamaan hari Jumat ya. Nah, salah satu dari keutamaan hari Jumat adalah ketika kita membaca Al-Quran ya, maka cahaya kaki kita akan bercahaya, cahaya itu menembus langit gitu kan. Cuma yang bisa melihat cahaya itu bukan kita ya, para malaikat. Nah, begitu kan.
dan terus akan memberikan cahaya, ya, membaca surat Al-Kahfi. Selain membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, maka nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita bercahaya, wajah kita bercahaya. Makanya Rasulullah kan pernah mengingatkan bahwa kepada para sahabat, sesungguhnya aku merindukan, ya, saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, heran, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ini pernah saya sampaikan bulan kemarin. Kata Rasulullah apa? Yang saya maksud itu bukan itu. Engkau adalah sahabatku dan engkau memiliki kedudukan sendiri dalam diriku, kata Rasulullah. Tetapi yang aku maksud, saudaraku yang aku rindukan itu adalah orang yang hidup di kemudian hari, di akhir zaman, yang dia tidak pernah bertemu dengan aku, kata Rasul, tapi dia mengimani aku, dia taat dan patuh kepada ajaran agamaku. Nah, begitu. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana engkau mengenali mereka? Padahal engkau tidak pernah bertemu dengannya, dan mereka pun tidak bertemu dengan engkau. Nah, kemudian Rasulullah bersabda bahwa nanti pada hari kiamat, umatku nanti akan dibangkitkan dalam dua keadaan. Yang pertama, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan putih bercahaya, ya, bahasanya glowing gitu kalau orang. Nah, ada juga yang dibangkit dalam keadaan hitam kelam, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir kita di dunia, misalnya kulitnya nggak terlalu putih, nggak kayak orang barat, gitu kan. Tapi nanti di akhirat kita bercahaya, kita glowing. Sebaliknya orang yang walaupun batuk di dunianya, ya, misalnya kulitnya putih bercahaya kelihatannya gitu bagus gitu, nanti di akhirat kalau nggak beriman, dibangkitkan dalam keadaan hitam legam, seperti berkerumunannya kuda, kata Rasulullah. Berkerumunannya kuda, kemudian ada kuda yang warnanya hitam, ada kuda yang warnanya putih. Kira-kira kalian bisa nggak membedakan, mudah dengan membedakan mana kuda hitam dan kuda putih? Kata Rasul. Para sahabat bertanya, tentu ya Rasulullah, sangat mudah. Mana kuda hitam dan mana kuda putih? Begitulah nanti umatku di akhir zaman, pada hari kiamat nanti ketika dibangkitkan, ya, umatku ada yang wajahnya bercahaya seperti kuda putih tadi, ada juga yang dalam keadaan hitam legam, ya. Nah, maka yang dirindukan oleh Rasulullah itu adalah itu tadi, ya, umatnya yang hidup di akhir zaman. Dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita kan belum pernah ketemu sama Rasulullah, ya kan? Rasulullah juga benar-benar ketemu sama kita, ya. Tapi kita taat, kita mengimani ajaran Rasulullah. Ya, salah satu bentuk dari mengimani ajaran Rasulullah adalah apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan salah satu sunnah di bulan Rajab ini, kita dianjurkan membanyak baca Al-Quran. Ya, khususnya di hari Jumat kita biasanya kalau nggak selesai baca Al-Kahfi, ya minimal di bulan Rajab hari Jumat kita selesai membaca surat Al-Kahfi. Kemudian dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali kalau bisa. Ya, gitu. Kita bisa bayangkan pahalanya. Makanya disebut Al-Asam karena apa? Disebut Al-Asam karena pahalanya luar biasa, kayak mengucur gitu, Pak. Kayak apa namanya? Air kalau mengucur deras itu gimana sih? Kan jadi banyak gitu kan. Pahalanya mengucur. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang dimuliakan. Ya, dalam sebuah riwayat kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu disebut dengan sulusul Quran. Ya, sepertiganya Al-Quran. Bayangkan kalau misalnya kita nggak bisa selesai membaca Quran berapa? 1 kali khatam, ya, kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya hampir sama dengan menghatamkan Quran. Ya. Berarti kalau misalnya 100 kali, berarti kita sama saja kita menghatamkan Quran berapa kali tuh? 33 kali kan begitu. Nah, itu namanya kalau dalam bahasanya disebut dengan orang mukmin yang cerdas. Jadi orang mukmin yang cerdas itu dia memanfaatkan momentum waktu-waktu yang baik, kemudian melakukan amal-amal yang terkhusus, gitu. Kayak tadi tuh, misalnya ada waktu-waktu khusus. Jadi orang cerdas, mukmin yang cerdas itu memanfaatkan waktu-waktu yang utama, ya, di antara bulan-bulan, di 4 bulan yang dimuliakan, atau di bulan yang istimewa nanti di bulan Ramadan, gitu kan. Kemudian apa? Di waktu-waktu tertentu, misalnya di hari Jumat, karena dia adalah Sayyidul Ayyam. Kemarin kita udah bahas tuh tentang keutamaan hari Jumat. Kemudian kalau di antara waktu dalam satu hari, ya di hari Jumat ada waktu yang mustajabah, yaitu waktu di setelah
ba'da asar. Kemarin kita udah bahas juga ya. Nah, jadi waktu setelah ba'da asar itu adalah waktu yang mustajabah ketika kita berdoa. Kemudian apalagi waktu di antara azan dan iqamah, itu juga waktu-waktu yang istimewa. Ya, jadi kita tabaruk namanya. Kalau dalam bahasanya itu tabaruk, artinya mencari keberkahan pada waktu-waktu tertentu. Nanti insya Allah kapan waktu kita akan bahas tentang masalah tabaruk. Ya, mencari berkah. Kalau kata orang Jawa, ngalap berkah gitu kan. Ngalap berkah itu bisa di waktu, bisa di tempat, bisa di amal soleh, bisa di yang lain-lain. Insya Allah nanti akan kita bahas yang berkaitan dengan tabaruk, ya, dengan mencari berkah, ya, dalam kehidupan kita. Jadi orang yang cerdas itu begitu, ya, memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melipat gandakan pahala, gitu kan? Atau amalan-amalan tertentu untuk melipat gandakan pahala. Ya, salah satunya di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Quran, khususnya surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, surat Yasin di malam Jumatnya, gitu kan, pahalanya kan kemarin sudah kita bahas. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas kan hafal semua kan insya Allah gitu. Ya, surat Al-Ikhlas, ya, surat Kulhu, ya, Kulhu Allahu Ahad, ya, sebanyak-banyaknya lah, syukur-syukur bisa sampai 100 kali. Ya, ya semampunya, gitu kan. Karena itu 100 kali itu kalau dibaca itu sebenarnya nggak lama, Pak. Ya, misalnya kita mau berangkat ke Cibinong aja nih, baca Kulhu bisa sampai 50 kali itu, bolak-balik 100 bisa. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkan momentum waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, padahal kita mau ke pasar, mau belanja, sambil hati baca Kulhu kan bisa, kan hafal kita. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Berapa detik itu baca, ya kan? Dengan kita jalan pulang dari sini ke rumah saja kita sudah baca berapa kali Kulhu itu. Kita keluar lagi baca Kulhu lagi terus. Perbanyak baca Kulhu. Insya Allah, ya, pahala kita akan mengucur deras. Nah, sebagaimana nama dari bulan Rajab, Al-Asam, yaitu yang mengucur deras. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Nah, ini, ya, memperbanyak sedekah. Jadi memang amalan-amalan sunnah ini adalah merupakan amalan-amalan bentuk-bentuk isti'dad, bentuk-bentuk persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga ketika nanti di bulan Rajab, ya, kita sudah biasa melakukan kebaikan itu dan terus dilakukan di bulan Sya'ban, dan akhirnya di bulan Ramadan kita nggak merasa berat untuk melakukannya. Puasa, ya, kita udah biasa nih, diawali dari Rajab, ya, misalnya Senin Kemis, kemudian Ayamul Bid misalnya, atau di hari-hari yang lain silakan niatkan untuk puasa di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban, kata Aisyah, lebih banyak puasanya Rasulullah dibandingkan dengan dengan tidak puasanya. Di bulan Ramadan tentu satu bulan puasa kita. Maka sudah biasa tuh istidadnya dalam rangka itu dengan cara berpuasa. Kemudian sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk di bulan Rajab, yaitu hari Jumat. Setelah sholat Jumat dengan asar 4 rakaat, ya kan. Rakaat pertama 7 kali membaca surah ayat kursi. Kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Nah, itu. Kemudian 4 rakaat 2 kali salam, kan gitu. Kemudian yang ketiga dianjurkan untuk apa? Memperbanyak membaca doa dan istighfar. Ya, perbanyak kita baca doa dan istighfar. Ya, doa-doa yang mustajabah, karena itu bulannya dimuliakan. Perbanyak istighfar. Ya, tadi dikatakan kalau kita membaca istighfar, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat, dianjurkan untuk banyak membaca ayat Al-Quran, ya, khususnya di hari Jumat baca surat Al-Kahfi, malamnya baca surat Yasin, siangnya baca surat Al-Kahfi. Kemudian di hari-hari di bulan Rajab kita juga dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, khususnya hari Jumat kalau bisa 100 kali. Masih kuat, lebih bagus lagi. Sampai 1000 kali misalnya, luar biasa, ya. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Nah, itu amal soleh yang harus kita lakukan, amalan sunnah yang kita lakukan, dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, ya, supaya nanti di bulan Ramadan kita terbiasa tuh sedekah, ya, baik sedekah subuh maupun ya sedekah dianjurkan. Dan kita nggak usah khawatir, Pak, nggak usah khawatir kita jadi bangkrut, tidak usah khawatir kita menjadi miskin karena sedekah, ya, nggak penting besarnya, yang penting kontinuitasnya. Karena kata Rasulullah, ahabbul a'mal adwamuha.
Amal yang paling dicintai itu adalah yang mudawwamah, yang continue, wa in qala, walaupun amal itu sedikit. Sedekah walaupun sedikit. Kalau kita setiap subuh nih sambil berangkat sholat subuh kita nyiapin ya, misalnya sedekah nih untuk sedekah subuh ya 1.000 rupiah misalnya. Wah, bayangkan dalam Al-Quran dijelaskan orang yang bersedekah infak di jalan Allah ya, apa itu ayatnya surat Al-Anfal tuh, masalul fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Luar biasa kan? Wah, itu kan Allah melipat gandakan pahala. Jadi orang yang bersedekah infak di jalan Allah maka diumpamakan seperti orang yang menanam satu biji tanaman. Yang satu biji tanaman itu tumbuh besar, memiliki 7 dahan, masing-masing dahan melahirkan 100 buah. Artinya apa? Satu kita tanam melahirkan 700 buah. Sedekah 1.000 dilipat gandakan 700 kali lipat. Bayangkan. Jadi 1.000 kalau 700 kali lipatnya jadi berapa tuh? 700.000. Ya, makanya kenapa Utsman bin Affan satu ketika dia di Madinah itu sedang paceklik, sedang krisis moneter, krisis ekonomi. Utsman bin Affan mengimpor barang-barang pangan dari luar. Ketika mengimpor di tengah jalan dicegat oleh orang Yahudi. Mau dibeli. Ya, mau supaya monopoli gitu kan. Supaya dia monopoli kebutuhan pokok. Nah, ketika dicegat itu kata orang Yahudi apa? Boleh barang dagangannya kita beli dengan 100% keuntungan. Misalnya kalau belinya 1 miliar dibeli dengan 2 miliar gitu. 100% keuntungannya. Kalau orang orientasinya bisnis, wah udah untung banyak kan gitu ya. Tapi Utsman bin Affan enggak. Kata Utsman bin Affan, enggak katanya. Terlalu sedikit keuntungannya katanya. Wah, 100% masih bilang sedikit. Ya sudah 2 kali lipatnya. 1 miliar dibeli dengan 3 miliar. Kalau kita udah tergiur ya. Tapi Utsman bin Affan enggak, masih terlalu sedikit, belum. Ya sudah 3 kali lipatnya. Kalau misalnya belinya 1 miliar dibeli ulang 3 miliar. 3 kali lipatnya jadi berapa tuh? 4 miliar. Gitu. Kata Utsman, enggak, masih ada yang lebih berani dari itu katanya. Akhirnya orang Yahudi heran kan. Hebat amat ini orang katanya. Saya sudah 300 kali lipat membeli, masih ada juga siapa orangnya katanya. Kata Utsman bin Affan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia bacakan ayat itu. Allah membeli 700 kali lipat. Bayangkan. Ya, 1 miliar 700 kali lipat berarti 700 miliar. Gitu. Makanya akhirnya orang Yahudi nggak bisa apa-apa, gitu kan. Sampai di Madinah, Utsman bin Affan bagi-bagi itu pahala. Ya. Makanya Utsman bin Affan luar biasa. Ya. Nah ini sedekah. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ya mana qasat shadaqatun min malin. Mana qasat tidak akan menjadi bangkrut, tidak akan berkurang. Ya, shadaqatun karena sedekah min malin. Ya, dari harta yang dikeluarkan. Oleh karena itu mari kita anjurkan ya untuk diri saya sendiri dan juga untuk jamaah, yuk kita sama-sama memperbanyak sedekah di bulan mulia ini. Mudah-mudahan pahala kita berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ya, aku qouli hadza fastaghfiru wa lakum. Barangkali kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan 1 atau 2. Kalau ada, kalau nggak ada kita tutup. Ya, saya kira cukup ya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi nggak usah dengan ilmu yang sedikit yang tadi yang kami sampaikan. Mari kita sama-sama amalkan supaya menjadi amal soleh, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la ya'sha wa min du'a'i la yusma' wa min ilmi la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana ja'alna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfiru wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.